Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa Rasul Mustafal Karim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, rahmat, nikmat serta karunia Allah dan hidayah serta petunjuk Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersama dalam rangka silaturahim, dengan harapan mudah-mudahan di pagi yang penuh dengan kenikmatan juga suasana yang begitu indah, kita mencoba untuk saling mengingatkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti di hari kiamat akan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, serta istri dan suami kita akan termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan kenikmatan bisa berkumpul bersama di surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang baik ini kami hanya ingin mengingatkan, mari dengan kesadaran usia umur kita tambah banyak, kita mencoba agar bisa kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini akan indah, hati kita akan merasa tentram kalau hidup kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu menghidup-hidupkan sunnahnya. Kalau ada yang bertanya, Bib, kami yang sudah banyak kesalahan, banyak dosa, memang kita semuanya menyadari bahwa hidup kita lebih banyak bermaksiat daripada untuk beribadah. Mata kita gunakan terkadang untuk melihat hal-hal yang maksiat, tapi berapa lama kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Telinga kita berapa lama kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah? Hati kita berapa lama untuk bertafakur, untuk berzikir kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah? Tapi Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan harapan yang sangat besar karena kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita semua sebagai umatnya. Rasulullah mengatakan, umatku semuanya masuk surga kecuali mereka-mereka yang diajak masuk surga tidak mau. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang diajak masuk surga tidak mau? Rasulullah pun menyampaikan dalam sabdanya, mereka-mereka yang dalam hidupnya mengikuti tuntunanku, itulah pertanda orang-orang yang diajak masuk surga mau. Tapi bagi mereka-mereka yang jauh dan tidak mau mengikuti tuntunanku yang kami ajarkan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang diajak masuk surga tidak mau. Kesalahan kita sudah cukup banyak. Bagaimana upaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya dengan satu cara. Sekali lagi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kehidupan kita di dunia penuh ketenangan dan kehidupan yang surgawi, dan nanti pun di akhirat akan masuk surga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dan bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, dan barang siapa orang yang hidupnya takutnya kepada Allah, takut akan kebesaran Allah, hidupnya berusaha untuk bisa mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah, takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada siapapun. Karena kalau seseorang hidupnya takut kepada Allah, dia merasa bahwa ada dua malaikat Raqib dan Atid yang selalu menyertai kita. Kehidupan mereka-mereka yang takut kepada Allah akan terjauhkan dari sifat sombong, angkuh, jahat,
suka mengambil hak orang, dan yang kedua wanahan nafsa, dan bisa mengekang hawa nafsu. Apapun yang kita terima dari Allah, kita syukuri. Di dalam keluarga juga suami istri, mari kita bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk mensyukurinya. Sebagai suami juga sebagai rasa tanggung jawab. Kalau niat kita untuk menyenangkan keluarga, Allah pun sudah menjamin bahwa rezeki kita akan diberikan oleh Allah, rezeki yang halalan thayyibah. Sebagai seorang istri pun sama. Berapapun yang diterimakan dari suami, itulah pemberian Allah. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hidup ini juga sebagai anak, juga hidupnya harus niat untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Karena anak tanpa bakti kepada kedua orang tua, tanpa ridho kedua orang tua, tidak mungkin anak-anak itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW telah menyampaikan, semua dosa siksanya bisa diundur, bahkan dihapus, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Siksanya akan dicepatkan sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau ada seorang anak mungkin waktu sendirian berbakti sama kedua orang tuanya, tapi setelah menikah dia lupa dengan kedua orang tua, jangan mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ibu-ibu sebagai istri pun harus mendukung agar suami ibu-ibu bisa berbakti kepada kedua orang tua, mendapatkan ridho kedua orang tua. Oleh karena itu, marilah di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di suasana dan udara yang begitu indah, kita mencoba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah serta petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Permohonan maaf barangkali ada mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Itulah karena gambaran, ataupun mungkin yang salah, itu gambaran kebodohan diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.